200 marinir serbu markas KK3. Prajurit sukses, prajurit tangguh, prajurit handal. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar sahabat kalian di luar sana? Semoga berada dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa sukses dalam apa jua bidang yang Anda usahakan, sentiasa dimurahkan rezeki dan juga dipanjangkan umur kalian dalam keberkatan guys. Oke guys, pada hari ini kita bertemu lagi untuk membincangkan satu video yang mana saya pernah react dulu yang berkaitan dengan KKB. Jadi pada kali ini dalam video ini TNI akan gempur markas KKB. Ini berlanjutan guys untuk melindungi rakyat di Papua ini supaya tidak diancam oleh pengganas-pengganas KKB ini. Jadi apa lagi cerita di dalam video ini? Nanti kita akan nonton sama-sama guys. Sebelum itu saya dapat video ini daripada Portal Magazine. Kepada yang baru ketemu channel ini yaitu Portal Magazine, bolehlah kalian subscribe, like, share dan komen guys untuk sokong dan dukung channel yang ada di Indonesia. Oke guys, apa tajuk di sebalik video ini? Mari kita baca sama-sama. Tajuknya ialah sebanyak 200 marinir serbu markas KK3. Prajurit sukses, prajurit tangguh, prajurit handal. Apa di sebalik tajuk ini guys yang bikin kita penasaran? Saya mau betul tengok video ini di akhirnya nanti apa yang akan jadi. Oke, jom kita nonton guys. Portal Magazine guys, jangan lupa subscribe. Sejumlah prajurit pasukan Raja Wali Papua Korps Marinir TNI Angkatan Laut berhasil menumpas kelompok kriminal bersenjata KKB yang menguasai distrik Sorong Timur, Papua Barat. Berdasarkan informasi, wilayah Sorong telah dikuasai kelompok kriminal bersenjata KKB. Diketahui, anggota KKB disinyalir aktif dalam melakukan aksi teror dan kekerasan terhadap warga setempat. Maka dari itu, Presiden Republik Indonesia selaku pimpinan tertinggi militer memberlakukan darurat militer di Sorong, Papua Barat. Kemudian Panglima TNI atas persetujuan Presiden memerintahkan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Pangkongap Wilhan 3, serta sebagai Panglima Komando. Ini rupanya yang teroris nih guys, teroris yang mengganggu ketentraman awam. Ini engamlah diserbu. Operasi Pangkoops TNI Wilayah Papua Barat memberlakukan RO, rencana operasi, menjadi PO, perintah operasi, berdasarkan rencana tindakan kontingensi, Rentikon, Kogab Wilhan 3. Komandan Pasmar 3, Brigjen TNI, Mar Rudi Sulistianto, Batalion Infanteri 11 Marinir di bawah pimpinan Letkol Marinir Gigi Catur Pramono, segera melaksanakan operasi penumpasan gerakan separatis di Sorong Timur usai perintah diturunkan. Pasukan Raja Wali Papua berhasil melakukan penyusupan ke markas musuh. Setelah sniper, penembak runduk, dari Batalion Intai Amfibi 3, Marinir, Yotai VIP 3, Marinir, berhasil melumpuhkan musuh di pos pantau dari jarak jauh. Sementara itu pasukan Yotai VIP 3, Marinir langsung bergerak cepat dan melaksanakan patroli tempur dengan menyeberangi sungai, menyerang dan merebut kembali camp yang dikuasai musuh dengan operasi daerah hutan. Nah, ini barulah guys, diserbu secara agresif dan besar-besaran. Barulah dia dapat melumpuhi musuh. Oke, lanjutin guys. ODHB. Akhirnya Yonif 11 Marinir pun berhasil merebut seluruh medan ditandai dengan berkibarnya bendera merah putih. Mantap.
Pentolan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM), Aite Kogoya alias Menenggen Telenggen dikabarkan tewas ditembak pada Minggu, tanggal 3 April tahun 2022 sore. Informasi yang beredar menyebut Satuan Tugas Penegakan Hukum. Ini pula nih pengganasnya nih guys, muka pun memang ganas nih. Wah, nah brutal Satgas Gakum, Damai Kartens menembak Aite di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Kejadian itu terjadi pukul 15.40 waktu Indonesia Timur. Awalnya, anggota Satgas Gakum Damai Kartens mendapatkan informasi tentang Aite Kogoya sedang berada di kawasan kantor DRPD Puncak. Satgas Gakum Damai Kartens pun langsung bergerak dan memantau pergerakan buronan itu. Ketika hendak ditangkap, Aite justru melakukan perlawanan sehingga aparat melakukan tindakan tegas untuk melumpuhkannya. Aite mati dengan luka tembak di tangan dan dadanya. Dari insiden itu, Satgas Gakum Damai Kartens mengamankan senjata api jenis FN. Aparat pun langsung mengevakuasi jenazah Aite ke puskesmas setempat. Selanjutnya, jenazahnya langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Am Kamal yang dikonfirmasi soal itu mengaku masih mengumpulkan informasi. Dicek dahulu. Ya, katanya, sebelumnya Satgas Gakum Damai Kartens juga berhasil mengamankan 2 anggota KKB atas nama Tony Tabuni, 24, dan Kais Tabuni, 25, di Kelurahan Siriwini, Kabupaten Nabire, Selasa, tanggal 29 Maret tahun 2022. Salah satu yang diamankan adalah pimpinan kelompok kriminal bersenjata, KKB Deo tadi, Tony Tabuni. Dalam proses penangkapan sempat terjadi perlawanan dan polisi melakukan tindakan tegas sehingga membuat Tony Tabuni meninggal dunia. Saat dilakukannya penangkapan terhadap tersangka terjadinya perlawanan oleh tersangka Tony Tabuni. Itu yang tersangkanya, Tony Tabuni. Mungkin dia punya ketua lah ini kan, ketua pengganas nih kriminal nih. 24. Sehingga personil Satgas Gakum Ops Damai Kartens melakukan tindakan tegas yang mengakibatkan tersangka MD, kata Kasatgas Humas Ops Damai Kartens 2022 Ahmad Mustafa Kamal kepada wartawan, Rabu, tanggal 30 Maret tahun 2022. Menurut Kamal, Tony Tabuni sempat terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan, diantaranya terlibat dalam aksi penembakan terhadap Kabinda Papua tahun 2021. Tony Tabuni terlibat dalam aksi penembakan terhadap Kabinda Papua pada tanggal 25 April tahun 2021, yang mengakibatkan Kabinda Papua Alem, Letjen PTNI Gusti Putu Dani Nugraha meninggal dunia di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, ucap Kamal. Selanjutnya, Tony juga disebutkan terlibat pencurian dengan kekerasan terhadap personil Pospol 99 Deo tadi pada tanggal 15 Mei tahun 2020 yang mengakibatkan Bribtu Christian Paling mengalami luka bacok di kepala dan di tubuh. Tony juga saat itu merampas 3 pucuk senjata organik Pospol 99, yang terdiri atas 2 pucuk SS1 dan sepucuk AK-47. Lebih lanjut, Kamal juga mengatakan Tony Tabuni pernah terlibat dalam penembakan terhadap petugas Satgas Covid di Intan Jaya pada tanggal 22 Mei tahun 2020. Kejadian itu menyebabkan Ale Malik Bagau dan Heniko Somau meninggal dunia, terlibat dalam aksi penembakan terhadap masyarakat sipil di perbatasan Intan Jaya Paniai pada tanggal 29 Mei tahun 2020. Korban atas nama Yunus Sani luka tembak di kepala, MD, imbunya. Kemudian, Tony juga terlibat kontak tembak dengan tim gabungan TNI Polri di Sugapa, Intan Jaya pada tanggal 5 November tahun 2021. Di situ, korban atas nama Oce Belau yang merupakan pasukan KKB Intan Jaya juga meninggal dunia. Selain itu, Tony juga pernah terlibat pembakaran di Bandara Bilora Intan Jaya pada tanggal 29 Oktober tahun 2021. Rupanya guys, banyak sudah case dia nih. Penembakan sana sini, pencerobohan sana sini. Ngam lah ini dia diburu kalau begini. Terlibat dalam aksi penodongan terhadap masyarakat sipil di area tambang rakyat lokasi Dulang 45, ucap Kamal. Tak hanya itu, Kamal menambahkan, Tony Tabuni masih ikut terlibat dalam aksi kontak tembak antara KKB Ilaga dengan Pashas di Bandara Aminggaru pada tanggal 19 Februari tahun 2022 dengan korban atas nama Praka Firman Hermansyah. Korban itu berada dalam keadaan selamat. Terlibat dalam aksi penembakan terhadap personil Satgas Yonif 408 SBC Pos Koramil Dambet pada tanggal 3 Maret tahun 2022.
Korban An Pratu Herianto, luka tembak di leher, tambah Kamal. Menurut dia, saat ini jenazah Tony Tabuni telah berada di RS Nabire untuk dilakukan visum. Sedangkan, untuk tersangka Kais Tabuni, 25, masih diamankan di Polres Nabire guna proses penyelidikan lebih lanjut. Kamal mengatakan Satgas Gakum Ops Damai Kartens juga mengamankan barang bukti dari kedua anggota KKB itu. Di antaranya 20 butir amunisi kal, pukul 5.56. Sebuah tas warna hitam bertuliskan TOV SLHS, sebuah handphone Nokia tipe 105 tahun 2019 warna hitam, sepasang sepatu warna coklat merek Delta, sepasang kaos kaki loreng bertuliskan Brimob. Selain itu, pihaknya juga berhasil mengamankan sebuah topi warna loreng, sebuah baju warna loreng bertuliskan Villa, sebuah celana pendek parasut warna hitam, baju singlet warna hitam, sebuah celana panjang parasut warna hitam. Kemudian uang tunai sebesar Rp360.000, 2 buah gelang rotan, 2 gelang tangan warna hijau, sebuah kalung manik-manik, dan sebuah kalung besi putih. Oke guys, apa yang kita lihat di video ini tadi, ini sudah berlanjutan sebenarnya daripada bulan-bulan yang lepas, yang mana pasukan daripada Papua KKB ini, dia telah membunuh sebenarnya 2 orang TNI ya guys, yang mana saya buat react sebelum ini. Nah, itu terkorban, itu tewas di tangan KKB ini. Jadi sebab itu Pak Presiden mengarahkan supaya TNI ini bertindak dengan keras ke atas KKB ini. Dan apabila diserbu ini, inilah ketuanya tadi ini, Tony Tabuni ini, yang sewajarnya ditangkap dan tidak tertangkap tetapi tewas terus di tangan TNI ini. Jadi itulah daripada beberapa siri yang dia buat pemberontakan, penembakan, pencerobohan. Memang kalau diikut ini yang ketua pengganas nih, yang betul-betul yang menjadi porak peranda di Papua nih. Jadi syabas kepada pasukan TNI dan juga Polri, Minimer yang telah mengantar pasukan sehingga 200 untuk menyerbu markas yang dihuni oleh KKB ini. Apabila ketuanya ini sudah tertewas, maka ada lagi satu kasus yang tertangkap tadi, itu untuk penyiasatan lebih lanjut dan untuk supaya disiasat untuk mencari lagi Saki Baki KKB, dia punya geng-geng pengganas yang lain ini tadi. Jadi saya ucapkan tahniah juga kepada kepresidenan telah mengarahkan bahwa pasukan TNI ini menggempur dengan secara besar-besaran ke atas kubu KKB ini. Kalau tidak, Papua ini akan lagi bergelombang, bergelora, tidak pandai aman. Dan apabila ini sudah menewaskan ketuanya tadi ini dan menangkap dengan bukti-bukti yang banyak disebutkan tadi itu mungkin akan lebih dapat lagi menjejakkan Saki Baki pengganas yang ada di Papua ini, pasukan KKB ini. Oke guys, jika apapun kita doakan sekali lagi supaya anggota pasukan TNI dan juga Polri, Minimer, apa-apa ketenteran yang ada di Indonesia untuk memerangi pasukan KKB ini supaya Papua ini menjadi lebih aman dan juga di bawah Indonesia ini juga menjadi lebih tenteram guys. Jika kalian punya pandangan dan pendapat sendiri, boleh komentar di bawah guys. Sama-sama kita mengambil info-info yang terkini terkait apa yang berlaku di Papua ini. Oke, sampai berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam serumpun, salam silaturahim, salam seduluran Malaysia Indonesia bersaudara. Assalamualaikum, bye-bye.